Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati kaum muslimin kaum muslimat sidang jamaah salat subuh Masjid Abu Muhammad Takimun, para pendengar radio Republik Indonesia serta pemirsa salat TV dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bertindak sebagai penceramah subuh kita adalah Al-Ustaz Tengku Dr. Mahdi Imam. Pada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat wa bi syukrihi tazidul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Tengku guru Majelis Salat Subuh, pendengar RRI serta pemirsa Mar TV dan Salat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus bersyukur atas banyaknya nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Sehingga dengan berbagai macam godaan, dengan berbagai macam kesibukan, pada subuh yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan jamaah yang mulia, teruslah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan usia kepada kita sehingga kita mampu nanti dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang selalu kita bacakan menjadi tabungan syafaat bagi kita kelak. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah menyampaikan tentang berbagai macam rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Tapi juga jamaah yang mulia, ada kemudian kita mengingatkan pesan Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa di sana ada tipu daya syaitan terhadap orang-orang yang berusaha untuk mencapai ataupun menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita telah sampaikan adalah sekelompok orang yang terus melakukan perbuatan dosa ataupun maksiat, tapi di dalam dirinya menunda untuk bertobat. Dia merasa bahwa taubatnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia tidak tahu jamaah yang mulia, antara dia berbuat maksiat dengan diterimanya taubat itu ada jeda waktu yang diantaranya itu adalah kematian. Ada yang kemudian orang berkeinginan untuk bertobat, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memutus niatnya bertobat itu dengan mencabut nyawanya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada poin yang kedua, bahwa tipu daya syaitan
terhadap orang yang akan menggapai ataupun orang yang berusaha untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia merasa dekat dengan Allah. Tetapi jamaah yang mulia, dia tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi ingin mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang dia itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ketaatan dia sangat jauh dari Allah. Syekh Nawawi ingin menyampaikan, ingin memberikan penegasan kepada kita bahwa ternyata ada sekelompok orang yang mengaku dirinya dekat dengan Allah, yang dia dengan amalnya yang begitu sederhana dia mengatakan bahwa dia telah dekat dengan Allah, dan barangkali dia mempunyai perasaan bahwa surga itu pasti ia telah dapatkan. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga pernah ditegaskan oleh Imam Hasan Al-Basri. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Araftumullah, kata Imam Hasan Al-Basri. Araftumullah, kalian mengenal Allah, kalian tahu itu Allah, kalian paham itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Walam tu'tu haqqahu. Tapi ketika kalian sudah tahu perintah Allah, kalian mengenal Allah, kalian mengenal dan mengetahui larangan Allah Subhanahu wa taala, walam tu'tu haqqahu. Tapi kemudian kalian tidak menunaikan semuanya itu. Paham perintah Allah, kalian tidak laksanakan. Paham kalian larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak tinggalkan. Maka ini kemudian menurut Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan tanda-tanda seseorang itu bukannya dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kemudian menjauhkan ia dari rahmat tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, godaan yang menjauhkan seseorang itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah menanti pahala tanpa melakukan amal soleh. Berharap pahala itu ia dapatkan, tapi dia tidak berbuat apa-apa, jamaah yang mulia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, satu kebaikan saja, falahu 'asyru amsalihha, Allah berikan 10 ganjaran. Wa man jaa'a bi sayyi'ati, dan siapa yang kemudian melakukan dosa, fala yujza illa mithlaha. Allah tidak katakan barang siapa yang melakukan kebaikan diberikan 10 balasan, barang siapa yang melakukan dosa ataupun kejahatan Allah berikan juga 10. Tidak, jamaah yang mulia. Disitulah kemudian meletak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kebaikan Allah berikan 10, kemudian orang yang melakukan kemaksiatan ataupun kejahatan Allah hanya balas 1. Allah hanya balas 1. Maka kalau kita hitung-hitung antara kebaikan dengan keburukan yang dilakukan oleh seseorang, seharusnya itu menjadikan dia itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan satu kebaikan yang berbalas 10 dengan satu kejahatan yang berbalas 1. Kalau ada kebaikan 10, dilakukan satu kejahatan, berkurang 1 tinggal 9. Seharusnya dengan kondisi seperti ini menjadikan seseorang itu telah mendapatkan jaminan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Nawawi Al-Bantani mengingatkan bahwa ternyata ada sekelompok orang yang menanti pahala tapi dia tidak melakukan amal kebaikan. Kemudian jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya, tantangan seseorang yang menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ada sekelompok orang yang ingin melakukan kebaikan tapi berteman dengan orang yang justru selalu berbuat kejahatan. Ada sekelompok orang yang bercita-cita ingin melakukan kebaikan tapi tinggal dalam lingkungan yang lingkungan tersebut tidak mendukung dia untuk melakukan amal soleh. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak kita melihat ada orang baik karena berada di sisi orang-orang yang tidak baik, justru ia juga terbawa ke dalam ketidakbaikan. Maka kita ingin mengingat sebuah pepatah ataupun peribahasa. Ada orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, dia akan menjadi wangi. Tapi juga ketika dia berteman dengan seorang pandai besi, dia juga akan kecipratan bau besi tersebut. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Semoga dengan nasihat singkat dari Syekh Nawawi Al-Bantani ini dapat mengingatkan kita, menjadi pengingat kepada kita bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang begitu luas. Seberapa besar dosa yang kita lakukan, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Seberapa banyak yang kita lakukan dosa-dosa, tapi justru rahmat Allah itu juga lebih banyak dan lebih luas. Semoga dengan nasihat singkat ini dapat memberikan kita pemahaman dan peringatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.